KPU akan mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Lalu apa saja yang menjadi tantangan KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilu? Berikut wawancara rekan Safati Suryo dengan Ketua KPU Hasyim Asyari. 18 partai politik dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Selanjutnya, 9 parpol yang berada di parlemen tidak perlu lagi mengikuti verifikasi faktual. Ini mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara 9 parpol non-parlemen diwajibkan mengikuti verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil verifikasi faktual sekaligus mengumumkan parpol-parpol peserta pemilu 2024 mendatang. Seperti apa prosesnya? Langsung saja kita tanyakan kepada Ketua KPU. Sudah bersama saya ada Bapak Hasyim Asyari. Assalamualaikum Pak Hasyim, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak, Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Hasyim sudah meluangkan waktu untuk iNews. Pak Hasyim, langsung saja, ini proses verifikasi faktual masih berjalan. Hingga saat ini seperti apa prosesnya Pak? Apakah sudah betul-betul rampung atau bagaimana Pak Hasyim? Jadi untuk verifikasi faktual di tingkat kabupaten sudah selesai ya. Dan sudah dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual oleh teman-teman KPU provinsi, dan hasil verifikasi faktual yang sudah direkap oleh teman-teman KPU provinsi tersebut ini sudah dibawa ke Jakarta, sedang kita siapkan untuk persiapan rekapitulasi di tingkat nasional hasil verifikasi faktual dan juga penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Baik, Pak Hasyim, lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU selama proses verifikasi faktual ini berjalan, Pak Hasyim? Verifikasi faktual itu adalah mencocokkan kebenaran administratif yang di bagian awal dinyatakan memenuhi syarat gitu ya, persyaratan administrasi, itu kemudian dikonfirmasi, diklarifikasi dengan situasi faktualnya di lapangan. Apakah verifikasi faktual ada pengurus, status kantor, kemudian keanggotaan ya. Nah itu kemudian diklarifikasi atau diverifikasi secara faktual apakah yang disampaikan di dalam dokumen administratif itu sesuai atau tidak dengan situasi faktualnya. Ini yang dilakukan. Nah dengan begitu tantangannya kan karena situasi lapangan, Mbak. Terutama yang paling berat adalah verifikasi anggota partai ya. Mengapa? Karena anggota partai itu didaftarkan sesuai dengan alamat KTP. Sesuai dengan alamat KTP, maka misalkan Kota Depok misalkan, maka anggota yang didaftarkan oleh pengurus partai di Kota Depok itu adalah anggota yang domisili yuridis sesuai dengan KTP-nya tinggal di Depok. Tapi secara faktual kan bisa jadi orang Depok itu kerjanya di Jakarta. Maka kemudian kita verifikasi faktual kan ada kemungkinan tidak dapat ditemui misalkan. Maka kemudian KPU membuat mekanisme, ada beberapa metode ya untuk verifikasi faktual anggota. Misalkan pertama ditemui sesuai alamatnya. Kemudian kalau tidak ketemu dikomunikasikan dengan pengurus partai untuk dikumpulkan, ditemui secara kolektif. Kalau kemudian tidak, bisa menggunakan video call. Mungkin orangnya domisili memang di Kota Depok gitu ya, orang kerja di Jakarta, maka bisa menggunakan video call. Atau bisa juga karena situasi-situasi tertentu, kemudian anggota yang nggak bisa ditemui, nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa video call, bisa kemudian dibuat rekaman video. Misalkan mengaku si A, saya anggota partai ini buktinya ada KTP dan ada KTA. Kira-kira begitu. Ya kami memahami tentunya tidak mudah bagi KPU ya memverifikasi 9 parpol di wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Itu satu hal ya, belum nanti kemudian karakter Indonesia yang kepulauan dan kemudian situasi ini musim hujan dan segala macam, itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPU, terutama teman-teman KPU di kabupaten kota ya. Ini kerja keras, kerja berat yang kemudian mau tidak mau harus dikerjakan gitu. Ya, Pak Hasyim, tapi ada sejumlah pihak dan juga lembaga swadaya masyarakat yang menduga katanya ada dugaan manipulasi data, kemudian juga KPU disebut tidak transparan, kemudian ada dugaan kecurangan seperti itu. Bagaimana KPU menjawab hal ini? Gini, kalau kerja-kerja verifikasi faktual kan tentunya sesuai dengan situasi faktualnya ya.
dan standar operating prosedur atau aturannya sudah ada. Jadi kami di KPU ini ketika terutama untuk verifikasi anggota ya, itu kan modelnya cuplikan sampel. Itu setelah diambil cuplikan sampel dari KPU pusat, dikirimkan kepada teman-teman KPU kabupaten kota, diverifikasi. Yang ini faktual ya mestinya sebagaimana situasi faktualnya, yang itu kemudian dituangkan dalam berita acara dan segala macam. Nah kemudian yang kedua, kalau dianggap katakanlah ya dianggap tidak transparan, misalkan ini kan dikerjakan diantaranya melalui SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Teman-teman Bawaslu Pusat itu juga sudah dikatakanlah diberikan akses oleh KPU untuk mengawasi apa saja perkembangan data informasi yang ada di dalam SIPOL. Bahwa kemudian akses yang diberikan KPU kepada Bawaslu itu hanya digunakan oleh Bawaslu Pusat saja, silakan saja karena itu otoritasnya Bawaslu ya. Kalau mau di-share kepada Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota juga silakan saja karena itu otoritasnya ada di Bawaslu karena akses sudah diberikan KPU kepada Bawaslu. Demikian juga ketika verifikasi faktual di lapangan, kami sampaikan kepada teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota, kami juga di pusat ya karena ada verifikasi pengurus di pusat ya. Jadi kami ini di KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota menginformasikan kepada Bawaslu bahwa ini rencananya mau verifikasi ke partai apa, atau kalau di lapangan di kabupaten kota mau verifikasi kepada anggota yang arah alamatnya kemana, sehingga dengan begitu teman-teman Bawaslu ketika mengawasi di lapangan ya dalam situasi